karakter utama. Karena hanya orang-orang dengan kelas tertentu yang dapat melihatnya. Bagaimana bisa begini? Bisakah kau beri sedikit kelonggaran? Kau menyebalkan. Awas saja. Aku akan melaporkanmu. Saat itu, sang putri muncul dan menunjukkan identitasnya. Ia mengetahui dari guild bahwa karakter utama ada di sana. Ia akan menggunakan wewenangnya untuk membantu karakter utama menyelidiki. Ia hanya tahu bahwa Helen ditemukan di dekat Sungai Snu. Sang putri tahu bahwa di dekat sungai itu terdapat desa Noru. Ia mengira karakter utama ingin menjadi seorang petualang. Karakter utama membantahnya, hanya saja ada orang yang sedang kesulitan. Dan ia tidak bisa mengabaikannya. Data mencatat bahwa desa Noru dihancurkan 15 tahun yang lalu. Saat ditemukan, desa itu sudah menjadi puing-puing. Dan sisik hitam juga ditemukan di desa. Kesimpulan saat itu adalah sisik milik naga jahat Uroboros yang telah lama punah. Konon, naga jahat itu memakan kehancuran dan keputusasaan. Ia adalah makhluk abadi, namun, ia mati dalam pertempuran melawan musuh bebuyutannya, naga suci. Oleh karena itu, mengapa sisik itu muncul di desa tetap menjadi misteri. Jika naga jahat itu benar-benar bangkit, dunia akan berada dalam bahaya lagi. Untuk menghindari kepanikan, peristiwa itu dirahasiakan. Protagonis memutuskan untuk menyelidiki reruntuhan desa besok. Baiklah. Val juga harus ikut. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke reruntuhan desa. Setelah beberapa dekade, tempat ini masih berupa reruntuhan. Tiba-tiba, protagonis mendengar seseorang memanggilnya. Dia mengikuti suara itu ke sebuah batu nisan. Dia melihat seorang pemuda dengan jubah yang sama dengannya. Apa kau punya kebiasaan bicara sendiri? Aku sedang berbicara dengan anak ini. Anak ini siapa? Hei, kau tidak bisa melihatnya? Aku tidak melihat siapapun. Ketika petani overpowered bertemu dengan wanita setengah binatang buas. Situasi macam apa ini? Dan wanita setengah binatang buas itu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan protagonis. Setelah memeluknya, dia terus menggosok-gosokkan dirinya pada protagonis. Ini membuat protagonis bingung. Ternyata, hari itu, sang putri menyelinap keluar untuk berjalan-jalan dengan protagonis. Protagonis cukup pintar. Dia langsung mentraktir sang putri sate. Kemudian, sang putri membawa protagonis untuk mendaftar di guild petualang. Sebelum masuk, protagonis menjelaskan bahwa dia hanya menepati janji dengan menjadi seorang petualang. Sang putri berkata, "Aku mengerti, kau masih ingin menjadi petani." "Aku tahu itu." Kemudian, sang petani overpowered membuka pintu. Kepala guild langsung mengenali protagonis. Dia juga dengan antusias membawa protagonis untuk mendaftar dengan seorang wanita. Tetapi, hal yang memalukan terjadi saat pendaftaran. Krucuk, krucuk, apakah kau lapar? Krucuk, kemarilah. Aku kenyang, aku kenyang. Maaf merepotkanmu, ini sangat enak, syukurlah kau suka. Pai jeruk dewa adalah masakan andalanku. Jeruk dewa ya, lain kali aku akan mencoba menanamnya. Kemudian, wanita itu mengambil formulir pendaftaran, dan terkejut melihat pekerjaan protagonis adalah petani. Dia bertanya kepada petani overpowered mengapa dia ingin menjadi seorang petualang. Tidak ada jalan lain, protagonis terpaksa menjelaskan secara halus tentang dirinya dan sang putri. Dia menganggap menjadi petualang sebagai pekerjaan sampingan. Saat protagonis berbicara dengan wanita itu, sekelompok orang muncul. Mereka juga menyebarkan kisah kepahlawanan protagonis. Kau juga di sini, kaulah yang mengalahkan naga hutan Reng S dengan satu serangan, kan? Reng S, dia, siapa dia? Hebat, coba kulihat. Naga hutan, tidak. Aku hanya seorang petani. Aku hanya melemparkan sayuran ke arahnya. Kau hebat sekali meskipun hanya seorang petani. Jika kau mengalami kesulitan, kau bisa meminta nasihat dari para senior ini. Namaku Alwyn, senang bertemu denganmu. Namaku Jack, namaku Lamia, senang bertemu denganmu. Al, namaku Luke, kami sudah menunggu petualang pemberani sepertimu. Karena Luke tidak bisa diandalkan. Lamia, Luke lebih tua darimu. Bukankah aku selalu menyuruhmu untuk menghormatinya? Setelah mereka pergi, sang protagonis merasa semakin jauh dari kehidupan petani. Jadi dia ingin mencoba menerima sebuah misi. Karena level protagonis saat ini adalah peringkat G, dia hanya bisa menerima misi-misi sederhana. Seorang resepsionis wanita memberinya tugas untuk mengumpulkan herbal, dan juga menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saat menerima misi, protagonis segera bergegas ke tujuan untuk mengumpulkan herbal. Saat dalam perjalanan, sang protagonis menemukan sebuah sisik. Karena tidak tahu sisik monster apa itu, protagonis hanya bisa mengambil informasi yang diberikan resepsionis untuk mencarinya. Tiba-tiba dia melihat deskripsi tentang orc. Orc memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, dan memiliki kebiasaan menyerang sesama orc dan makhluk humanoid lainnya tanpa pandang bulu. Oh, untungnya aku laki-laki. Setelah mengatakan itu, orc betina muncul, dan memberinya pelukan penuh kasih sayang. Protagonis merasa dirinya sudah tidak suci lagi.
Apa yang membuat sang protagonis begitu takut? Naga besar di depannya, berjalan melewati protagonis dan yang lainnya. Sama sekali tidak menghiraukan mereka seperti semut. Protagonis mempertaruhkan nyawanya untuk melihat status naga itu. Statusnya mencapai 20.000 lebih, beberapa kali lipat dari protagonis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, setelah menerima misi dari guild, protagonis tiba di tempat tujuan, dan menemukan sisik misterius. Tidak hanya itu, dia juga dipeluk oleh orc betina. Pada saat itu, petualang lain datang dan mengalahkan monster tersebut. Protagonis berterima kasih kepada Tuan Jack, dan bertanya apakah mereka tahu tentang sisik ini. Ini sisik monster misterius yang terkadang jatuh di hutan Grim, kan? Sisik monster, ada yang bilang itu sisik naga hitam. Tapi naga hitam hanya hidup di sungai dataran tinggi. Intinya, semua orang hanya melihat sisik ini, tapi tidak pernah melihat wujud aslinya. Tapi sepertinya kualitasnya bagus, jadi lumayan kalau dijual. Begitu ya? Pada saat itu, langit tiba-tiba berubah warna. Tekanan yang sangat besar membuat protagonis dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Seekor naga hitam muncul dari hutan. Protagonis merasa agak takut, lalu naga hitam itu menatap mereka. Mereka mengira naga hitam itu akan mengangkat kakinya untuk membunuh mereka. Tapi ternyata, naga hitam itu berjalan melewati mereka. Ternyata di mata naga hitam itu, mereka hanyalah seperti semut, yang tidak pantas untuk dibunuh. Lalu protagonis mempertaruhkan nyawanya, untuk melihat status naga hitam itu. Statusnya mencapai 20.000 lebih. Hal ini membuat protagonis terkejut. Protagonis kembali ke guild, dan langsung menemui resepsionis, untuk melaporkan hal yang sangat mendesak. Resepsionis membawa mereka menemui ketua guild. Seekor naga hitam muncul di hutan Green. Bagaimana mungkin 230.000? Bukankah itu bisa menghancurkan negara kita dalam sekejap mata? Tapi naga itu memang terlihat sangat jahat dan mengerikan. Sepertinya namanya naga jahat Ouroboros. Apakah Anda punya petunjuk tentang ini? Bagaimana mungkin Ouroboros muncul di sini, ketua guild? Apakah Anda punya petunjuk? Saat itu, Helen terus menggumamkan nama naga jahat itu. Lalu kepalanya terjatuh di atas meja. Semua orang khawatir tentang Helen. Tapi Helen mengatakan dia baik-baik saja. Dia kemudian melanjutkan untuk menanyakan situasinya. Protagonis mengeluarkan sisik naga. Ini langsung membuat Helen ketakutan. Itu membuatnya teringat kembali pada pengalaman traumatisnya di masa kecil. Lalu Helen pingsan. Sang protagonis dan putri pergi ke kota yang hancur oleh naga hitam belasan tahun yang lalu. Di kota yang hancur itu, di sana, protagonis menemukan hantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, setelah bertemu naga hitam, protagonis kembali ke kota dan melaporkan kejadian itu ke guild petualang. Setelah mendengar berita tentang naga hitam, Helen menjatuhkan kepalanya di atas meja. Lalu, dia melihat sisik yang diberikan protagonis, dan teringat kembali pada pengalaman traumatisnya. Lari. Lalu Helen pingsan. Protagonis menunggu kabar di kamar. Saat bertemu ibu angkat Helen, dia langsung menanyakan kondisi Helen. Ibu angkatnya mengatakan Helen hanya pingsan. Tidak ada yang serius. Tapi, saat melihat jubah protagonis, dan mengetahui bahwa Helen memberikan jubah itu kepada protagonis, dia mulai menceritakan tentang masa lalu Helen. Dia hanya ingat namanya dan satu-satunya yang dia pegang adalah jubah itu. Kami tidak menemukan keluarganya, jadi kami mengadopsinya, dan sampai hari ini, dia masih belum ingat masa lalunya. Jadi, begitu ceritanya, mungkin ada hubungannya dengan naga bernama Ouroboros itu.